Pertanyaannya, bagaimana menjaga kondusivitas agar semangat Ramadan itu masih terbawa di bulan-bulan setelahnya? Karena biasanya usai Ramadan, usai ngaji kita, usai Ramadan menurun ibadah kita. Masyaallah muslimin wa muslimat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Uringen Anom Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Ramadan itu memang syahrul tarbiyah diantaranya. Sedemikian Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi memberikan juknis-juknis yang sedemikian rinci. Di antaranya siang kita diperintahkan puasa, malam kita diperintahkan qiyam. Dan itu semua ada rinciannya. Ada rinciannya dan ada garansi motivasinya. Misalkan siang, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang kita diperintahkan siam, malamnya kita diperintahkan qiyam. Yang dua-duanya ini dipersyaratkan agar melalui landasan iman dan melalui ihtisab atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya atau faedahnya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu sekalian, ghufirallahu, ampunan Allah ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita. Paling berharga. Kenapa? Karena ternyata hanya melalui ampunan Allah inilah seseorang kelak berhak masuk surga. Jadi bukan banyaknya ibadah kita, tetapi ampunan Allah ini. Maka perintah siam, perintah qiyam di bulan Ramadan itu ending pointnya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa Allah ampuni. Ini satu bukti ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, doa apa apabila kita mendapati Lailatul Qadar?" Maka doa yang Rasul ajarkan gak aneh-aneh, bahwa malam itu adalah malam kemuliaan, yang apabila beribadah di malam itu maka fadilahnya, faedahnya dilipat gandakan sampai melebihi 1000 bulan. Tetapi Rasul tidak menyarankan, tidak mengarahkan untuk memohon yang aneh-aneh. Tetapi yang dimohon adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memberi maaf, dan Engkau sangat mencintai pemberian maaf dan mencintai orang-orang yang memberi maaf, maka maafkanlah hamba. Artinya apa? Permaafan Allah atau ampunan Allah itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Sampai-sampai di dalam salah satu surat di dalam Ali Imran itu, wasari'u ila maghfiratu mir rabbikum. Bersegera kalian menggapai ampunan Allah, menggapai ampunan Rabb kalian. Karena dengan ampunan itu wajannatun arduhas samawati wal ardh, maka terorientasikan masuk ke dalam surga. Jadi sebab masuk surga itu bukan karena kehebatan kita berprestasi ibadah, bukan kegetolan kita istiqomah melakukan peribadatan, tapi semata karena Allah menganulir, Allah mengampuni, Allah memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Di bulan suci Ramadan kita sedemikian dibimbing oleh syara ini, oleh Allah, oleh baginda Nabi melalui pensyariatan yang sahih, puasa, qiyam malamnya. Permasalahannya
ketika kita puasa sedemikian banyak motivasi yang kita peroleh. Misalkan fadilahnya sholat taraweh berjamaah. Pernah kita sampaikan di sini dulu. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa yang sholat malam bersama imam berjamaah sampai selesai, maka baginya ditulis sholat sepanjang malam. Tumbuhlah semangat kita, sehingga Ramadan kita isi siang malam dengan peribadatan yang sangat-sangat luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana menjaga kondusivitas agar semangat Ramadan itu masih terbawa di bulan-bulan setelahnya. Karena biasanya usai Ramadan, usai ngaji kita, usai Ramadan menurun ya ibadah kita. Yang harus kita pahami agar frekuensi kadar ibadah kita itu kalaupun menurun tidak terlalu drastis, kita harus juga mengilmui fadilah-fadilah, karena ternyata kita bisa semangat, kita bisa berenergi besar di bulan Ramadan itu diantaranya karena ada motivasi yang sedemikian istimewa dari Allah, dari Rasulnya, motivasi yang demikian besar sehingga kita semangat. Maka yang kita cari di bulan-bulan selain Ramadan adalah ada apa di bulan Syawal ini. Misalkan sekarang Syawal itu tadi diantaranya sudah kita sampaikan bahwa di bulan Syawal ini adalah bulan kunci. Apabila kita melakukan satu kesunahan di bulan Syawal ini, maka Allah menulis sama dengan kita beribadah puasa setahun penuh tadi itu ya. Tadi itu. Nah, nanti problemnya sekarang Syawal kita aktif. Keberkahan Syawal kita raih, peluang Syawal dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang spesifik adalah puasa tadi itu. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti setelah Syawal kita juga harus mencari fadilah atau keutamaan di bulan-bulan itu. Tetapi yang berlaku sepanjang bulan, yang berlaku di sepanjang tahun, tidak ada bulan apapun. Ketentuan ini berlaku sepanjang tahun dan ini insya Allah jadi motivasi abadi kita. Kita sudah tidak lagi melihat bulan. Maksudnya bukan melihat menguasai bulan dah. Kita sudah tidak mempertimbangkan ini bulan apa. Satu ketentuan dari baginda Nabi. Idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit au safarin atau dalam perjalanan, kutibalahu mislu maka na ya'mal muqiman sahihan. Ini satu motivasi yang bisa kita pegang untuk keseharian kita. Apabila seorang hamba itu sakit atau sedang dalam safar perjalanan, maka baginya tetap ditulis pahala sempurna amaliyah baik yang dia lakukan ketika dia sehat dan dia mukim. Ini tidak melihat bulan apa, tidak melihat Ramadan, tidak melihat Syawal, tidak melihat bulan apa-apa. Sepanjang waktu kita bikin keistiqomahan, misalnya sholat berjamaah di masjid. Kita bikin keistiqomahan harian. Kita biasakan berwudu di rumah, kemudian memakai pakaian yang paling pantas, yang paling bagus. Kemudian kita melangkah berangkat ke masjid. Setiap langkah kita dinilai satu pahala dan digugurkan satu dosa. Bayangkan kalau masjid kita jaraknya 100 meter, Pak. Pak Yu itu berapa, Pak Yu? Berapa meter, Pak Yu? Nggih. Hitung saja itu, Pak, nanti. Hitung saja Pak nggih. Ya, di kalkulator. Langkahnya berapa itu? Ini penting loh, Pak. Ini penting. Iya. Ya, mudah-mudahan rodanya yang berputar tadi itu. Saya pernah cerita ketika di Mekah itu ya iseng aja, Pak, karena untuk motivasi itu. Dari maktab, dari tempat menginap ke masjid, ke pintu Masjid Haram itu berapa langkah? Saya hitung 1000, Pak. 1000 langkah itu. Ya, semangat aja 1000 langkah. Ini harus kita jadikan sandaran. Yang pertama kita ilmui, kita ketahui sedemikian besar fadilahnya. Ketika sudah masuk masjid, sholat berjamaah belum ditunaikan,
maka kita sudah dihitung sholat. Demikian juga nanti kalau sudah selesai sholat, kita belum pulang, selama kita masih duduk, kita dinilai sholat. Pulangnya satu langkah terhitung satu pahala, satu penguburan dosa. Ini fadilah yang sangat besar. Ini kita lakukan ketika kita bermukim seperti ini, nggak kemana-mana, dan badan kita masih sehat. Kalau ini kita jadikan kebiasaan sehari-hari, kelak suatu saat, ibu-ibu juga, kelak suatu saat apabila berhalangan yang syar'i itu dua, maridon au ala safarin, au syafarin, sakit atau dalam safar, maka kebiasaan itu Pak, meskipun kita sedang ke Jember, kita sedang ke Probolinggo, kita nggak bisa ke masjid At-Taqwa misalkan, karena setiap hari kita lakukan itu, ketika kita tidak bisa melakukan itu, tulisan Allah, ganjaran Allah sempurna, genep, masih jangkep, tidak terkurangi. Masya Allah ini. Atau naudzubillah ya, kalau misalkan kita sedang sakit sampai dirawat, sampai tidak bisa kemana-mana 3 hari, 5 hari misalkan, nggak bisa ke masjid, tulisan Allah tetap ya, catatan Allah tetap kita ditulis seperti kebiasaan kita. Ini kalau kita ambil kita amaliyah ibadah 5 waktunya ke masjid Pak. Belum lagi kalau kita membiasakan misalkan setiap Ahad seperti ini, sepekan sekali lah ya, kita mengejar sholat suruk, sholat isyraq. Habis sholat subuh nggak pulang, kemudian zikrullah, kajian seperti ini, atau ngaji atau berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Kalau itu meskipun sepekan sekali kita jadikan keistiqomahan kita, maka suatu saat apabila kita tidak bisa melakukan itu karena sebab sakit maupun sebab sedang dalam perjalanan, Allah tetap tulis, ganjarannya besar, seperti pahalanya ibadah haji umroh sempurna, kamilan. Rasulullah menyebutnya sempurna 3 kali. Bayangkan Pak, kalau kita haji umroh sendiri berangkat, kemungkinannya masih 2. Haji umroh kita itu Allah terima atau Allah tidak terima, tetapi haji umrohnya sah. Kalaupun diterima, kadar ganjarannya berapa kita tidak tahu. Ya, itu kalau kita berangkat sudah biaya, memakan waktu, itu masih ada 2 kemungkinan. Tetapi kalau yang keistiqomahan seperti ganjaran yang kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita sholat suruk, sholat isyraq, ganjarannya haji umroh yang kualitasnya kamilan, sempurna. Berarti haji umroh yang memang diterima oleh Allah. Nah, ini satu motivasi. Belum lagi kalau kita melakukan ibadah ribat. Ribat itu menunggu sholat ya, menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Ini bisa kita lakukan, yang paling memungkinkan adalah maghrib ke isya. Jenengan sholat maghrib jamaah di masjid sini, kemudian habis sholat maghrib, habis zikir, habis sholat sunnah, rawatib, kemudian tidak pulang, ngaji atau apapun, diniati menunggu waktu isya. Ini fadilahnya sama dengan ibadah ribat. Ribat itu berjaga di garis demarkasi, garis perbatasan perang. Itu pahalanya luar biasa. Kalau itu diistiqomahkan, mungkin setiap malam Jumat atau setiap takmir memberikan fasilitas ini kajian maghrib isya, ikuti itu. Niatkan selain thalabul ilmi, selain bermajelis ilmu, niatkan ribat tadi itu. Ribat, menunggu waktu sholat berikutnya. Keistiqomahan di harian inilah yang masih berpeluang berpahala sangat besar. Sehingga meskipun ditinggalkan Ramadan, ditinggalkan Syawal, karena kita paham dengan fadilah-fadilah seperti ini, maka insya Allah semangat kita akan tetap membara dari hari ke hari. Itu insya Allah. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan nanti bisa dirangkum lewat WA, lewat Pak Agus, atau yang tahu nomor saya boleh, nanti kita jawab. Kita tuntaskan lah, semua permasalahan harus kita tuntaskan. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.